ini yang membawa sesuatu yang lebih bagus. Mungkin ini yang berbeda. Mungkin cuman sekali lagi. Hendra itu hilang 3 tahun setelah menemukan bendanya. Dan sampai hari ini belum pernah ditemukan. Tapi beberapa sopir mengaku masih melihatnya. Hah? Apa pak? Iya, beberapa sopir ngaku ngelihat Hendra di jalan malam hari, sendirian, menunggu kendaraan lewat. Seseorang berdiri diam tepat di jalur mobil. Anjir! Aldi banting setir, mobil keluar jalur. Dan saat itu mobil Aldi mulai berputar. Dan pria yang dia bantu di tengah malam itu ternyata adalah dirinya sendiri. Cuy, gue mau cerita sesuatu nih. Dan jujur, ini adalah salah satu cerita paling aneh yang pernah gue denger sih. Kalau lu sering nyetir malam, apalagi jalur antar kota yang sepi, coba jawab jujur. Pernah gak sih lo lagi sendirian di mobil, radio mati, jalanan kosong, tiba-tiba ada seseorang berdiri pinggir jalan. Bukan dekat pemukiman, bukan dekat warung, bukan dekat SPBU, tapi benar-benar di tengah tempat yang seharusnya tuh nggak ada siapa-siapa. Dan anehnya nih cuy, orang itu nggak kelihatan panik, nggak lambaikan tangan, nggak teriak minta tolong. Dia itu cuman berdiri, diam, nunggu, kayak dia itu tahu cepat atau lambat akan ada yang berhenti. Nah, kalau suatu hari lo ketemu orang kayak gitu, mungkin lebih baik jangan pernah berhenti. Karena cuy, cerita kali ini berawal dari satu keputusan sederhana, berhenti dan buka pintu mobil. Sebut saja namanya Aldi, umurnya 32 tahun. Pekerjaannya dia itu sales alat berat. Kerjaan yang bikin dia itu lebih sering tidur di hotel murah pinggir kota daripada di rumahnya sendiri cuy. Kalau ada proyek tambang, dia datang. Kalau ada proyek pembangunan, dia datang. Kalau ada calon pembeli eskavator, ya dia pasti datang. Ya intinya sih, setengah hidupnya tuh habis di jalan. Dan karena itu cuy, dia itu termasuk orang yang udah hafal hampir seluruh jalur Pantura Jawa Timur. Dari Surabaya, Lamongan, Tuban, sampai Bojonegoro. Dia itu bisa hafal di luar kepala cuy. Bahkan mungkin lebih hafal daripada Google Maps. Malam itu cuy, sekitar jam 11 lewat, Aldi ini baru selesai ketemu dengan klien di daerah Tuban. Harusnya sih dia nginep, tapi besok paginya itu dia ada meeting di Surabaya. Akhirnya dia pun memutuskan buat pulang. Dan bisa dibilang sih, itu jadi kesalahan pertamanya dia. Karena kadang ada alasan kenapa tubuh kita itu capek, dan alasan kenapa jalan tertentu terasa gak enak dilewati malam hari. Waktu itu cuy, mobil Aldi ini melaju pelan. Langit gelap, tapi bukannya ketutup awan. Di kiri kanan cuman hutan jati. Sesekali sih kedengeran suara jangkrik ya. Dan sesekali pula kelihatan lampu jalan. Tapi cuy, sepanjang jalan itu lebih sering gelapnya sih. Bahkan bisa dibilang gelap banget. Jenis gelap yang bikin lampu mobil terasa kayak satu-satunya sumber cahaya di dunia. Paham kan? Waktu itu sih Aldi nyoba nyalain radio ya biar gak sepi, cari temen. Tapi saat itu namanya kita ngelewati kanan kiri hutan jati, jadinya sinyal tuh kadang ada, kadang hilang. Jadi yang kedengeran ya kebanyakan kresek-kresek gitu. Pada akhirnya cuy, radio sama Aldi tuh dimatiin dan dia sendirian. Dan entah kenapa cuy, malam itu jalan terasa lebih panjang daripada biasanya. Sekitar pukul 12 kurang seperempat, sesuatu muncul. Awalnya cuma bayangan. Di ujung sorot lampu mobil si Aldi sempat mikir itu pohon atau tiang. Tapi cuy, semakin dekat bayangan itu bergerak. Dan ternyata cuy,
itu manusia berdiri di pinggir jalan sendirian. Gila. Aldi pun ngurangi kecepatannya 80, 60, 40, 30. Orang itu cuy masih tetap berdiri, diam, gak melambai, gak ngasih isyarat, cuman natap ke arah jalan. Dan di saat mobil makin dekat, akhirnya cuy, si Aldi ini bisa ngelihat dengan detail orang tersebut. Ternyata orang tersebut laki-laki, umurnya mungkin sekitar 40 atau 50 tahunan. Dia itu pakai jaket tebal berwarna gelap, celana panjang, sepatu boot, sarung tangan yang berwarna hitam. Padahal cuy, malam itu tuh gak dingin, sama sekali gak dingin. Tapi dia tuh berpakaian seperti orang yang berdiri di tengah musim hujan di pegunungan. Yang paling aneh itu cuy, wajahnya kosong, bukan yang marah, bukan yang sedih, tapi seperti seseorang yang udah kehilangan segalanya. Dan di titik itu, insting Aldi tuh langsung ngomong, udah jangan berhenti, lanjut aja nih, udah jangan berhenti, gas. Tapi entah kenapa ya cuy, kakinya si Aldi ini justru menginjak rem. Anjir, kata si Aldi pelan. Dan mobilnya itu cuy berhenti tepat di samping si pria itu. Dan beberapa detik kemudian pria itu berjalan mendekat, tenang, pelan, gak keburu-buru. Pria itu pun mengetuk kaca. Aldi akhirnya nurunin jendelanya. Kenapa pak? Boleh numpang sampai kota berikutnya? Kota mana? Bojonegoro. Oh, ya udah, arahnya sama. Masuk aja pak. Pintu mobil akhirnya terbuka. Pria itu duduk, nutup pintunya perlahan, dan perjalanan kembali dimulai. Awalnya nggak ada yang aneh nih cuy, bahkan terlalu normal. Pria itu sopan, sempat ngucapin terima kasih, duduk dengan tenang, gak banyak bicara. Tapi setelah sekitar 5 menit, Aldi ini mulai sadar sesuatu. Si pria itu gak pernah berkedip, atau mungkin jarang sekali berkedip. Bahkan terlalu jarang sih. Mata pria itu hanya menatap lurus ke depan, menatap ke arah jalan, ke kegelapan. Seakan-akan cuy, dia itu nunggu sesuatu yang muncul dari balik malam. Rumah bapak di Bojonegoro? Kurang lebih. Kurang lebih gimana pak? Belum tentu sampai. Gimana maksudnya pak? Pria itu gak ngejawab cuy. Dan sejak saat itu suasana mobil berubah. Lu pernah gak sih cuy ngobrol sama seseorang dan tiba-tiba sadar kalau seluruh percakapan tadi itu ada yang salah? Bukan karena kata-katanya, tapi karena ada sesuatu yang kerasa gak pas aja gitu. Kayak otak lo itu nangkap sesuatu yang gak bisa dijelasin. Nah, itu yang dirasakan oleh Aldi saat itu. 15 menit berlalu, 20 menit, dan jalanan makin sepi cuy. Dan tiba-tiba pria itu bicara. Mas sering lewat sini? Iya pak. Kalau malam? Iya. Lalu pernah lihat yang lain? Yang lain siapa pak? Mereka. Dan tepat saat pria itu mengucapkan kata itu, sesuatu muncul di depan, tepat di tengah jalan. Seseorang berdiri, diam, tepat di jalur mobil. Anjir! Aldi banting setir, mobil keluar jalur. Dan saat itu, mobil Aldi mulai berputar. Dan brak! Suara benturan itu berdentum di tengah jalan yang sepi. Mobil Aldi cuy saat itu muter setengah lingkaran. Ban belakang yang nyeret di aspal, bau karet terbakar langsung memenuhi isi kabin. Dan beberapa detik kemudian semuanya terdiam, bener-bener yang diam. Jantung Aldi saat itu berdetak kayak mau copot. Tangannya masih mencengkeram setir, nafasnya terputus-putus. Astaga, apa itu tadi? Aldi pun buru-buru ngeliat ke depan. Jalanan kosong, gak ada siapa-siapa. Orang yang tadi berdiri di tengah jalan nih cuy hilang. Si Aldi saat itu cuma bisa berkata, apa-apaan itu tadi? Dan pada akhirnya si Aldi ini noleh ke samping kiri dia, tempat si pria tadi. Dan di saat itulah cuy, jantung si Aldi ini kembali berdetak kencang. Karena kursi di sebelah kiri dia itu
kosong. Gak ada siapa-siapa. Pria yang tadi duduk di sebelahnya si Aldi ini cuy, udah gak ada. Padahal pintunya ini tetap terbuka, bahkan masih tetap terkunci cuy. Aldi saat itu yakin, bahkan sangat yakin. Karena cuy, kalau pintu mobilnya terbuka saat muter, dia itu pasti ngedenger. Tapi sekarang ini kursi penumpang di sebelah kiri dia itu kosong. Akhirnya si Aldi ini cuma bisa ngomong, Oke, gue capek. Kadang cuy, otak manusia tuh lucu. Ketika ketemu sesuatu yang gak masuk akal nih, dia itu akan mati-matian mencari penjelasan yang masuk akal. Apapun itu. Mungkin pria tadi itu gak ada, mungkin dia ngantuk, mungkin halusinasi, mungkin microsleep, mungkin ya bisa apa aja ya. Tapi cuy, ketika si Aldi mau menyalakan mobilnya lagi, sesuatu menarik perhatiannya. Di kaca depan mobilnya itu ada bekas sidik jari, dan bekas sidik jari itu dari dalam mobilnya 4 garis panjang, seolah-olah seseorang itu sempat menempelkan tangannya di kaca mobil si Aldi tepat sebelum menghilang. Dan sidik jari itu masih basah. Aldi saat itu langsung merasa merinding cuy. Dan dia pun langsung berkata, Gak mungkin. Aldi pun langsung nyalain mobilnya dan langsung ngegas. Gak peduli apapun lagi. Pokoknya sih keluar dari tempat itu sekarang juga. Sekitar 20 menit kemudian, dia tiba di sebuah SPBU tua yang masih buka. Lampunya terang, ada beberapa truk parkir, ada orang, ada kehidupan. Dan anehnya cuy, begitu masuk area SPBU, rasa takut yang tadi itu mulai sedikit menghilang. Kayak mimpi buruk yang mulai kabur. Setelah kita bangun tidur, Aldi akhirnya turun, pergi ke toilet di SPBU, cuci muka, beli kopi, dan duduk. Aldi ini coba buat nenangin diri, sampai dia itu sadar akan sesuatu. Bajunya itu robek. Bukan robek yang besar, seolah-olah tersangkut benda tajam. Saat dia meraba bagian dalam bajunya itu cuy, jarinya itu nyentuh sesuatu, sebuah benda keras. Apaan nih? Aldi mengeluarkannya. Dan di saat itu juga Aldi itu nge-freeze koin. Sebuah koin emas. Tapi cuy, itu bukan koin biasa. Bentuknya itu lebih besar dari uang koin saat ini, bahkan lebih berat. Permukaannya itu dipenuhi sama ukiran-ukiran aneh, simbol-simbol yang bahkan gak pernah mirip sama huruf apapun yang pernah dia lihat. Siapa yang masukin ginian? Pertanyaan itu langsung membuat bulu kuduknya berdiri, karena cuma ada satu orang yang mungkin bisa melakukannya, ya pria tadi. Aldi langsung memasukkan koin itu ke sakunya, gak mau mikir, gak mau peduli. Besok ya tinggal dibuang, selesai. Atau setidaknya itu yang bisa dia pikirkan. Keesokan paginya, Aldi terbangun dengan perasaan yang aneh. Dia itu ingin melihat koin itu lagi. Bukan rasa penasaran biasa, bukan sekedar ingin memeriksa, tapi seperti rindu. Dan itu membuatnya marah. Apaan sih? Aldi pun mengeluarkan koin itu, menatapnya, dan ada sesuatu yang bikin matanya susah berpaling. Pola ukirannya seperti bergerak, tidak benar-benar bergerak. Tapi cuy, semakin lama dilihat, semakin terasa hidup. Aldi memasukkan koin itu ke laci mejanya. Dia pun menganggap selesai dan melupakannya. Tapi malamnya cuy, Aldi memikirkan koin itu lagi. Besok malamnya, Aldi memikirkan koin itu lagi. Dan 3 hari kemudian, sesuatu yang jauh lebih aneh mulai terjadi. Aldi saat itu bangun pagi, melihat mobilnya parkir di halaman rumahnya. Normal sih, malamnya cuy, dia pun tidur. Ya normal. Tapi tiba-tiba sekitar jam 2 dini hari, Aldi ini membuka matanya. Dan dia sedang duduk di dalam mobilnya. Mesin menyala, lampu depan menyala. Dan dia sekarang berada di jalan antar kota, sendirian. Hah? Apa? Beberapa detik pertama, dia bahkan gak paham apa yang sedang terjadi. Dia pun memeriksa jam 2:13 menit. Dia pun akhirnya memeriksa lokasi di ponselnya, 50 km dari rumah. Di saat itu juga, dia langsung menginjak remnya cuy. Mobil berhenti, jantungnya berdetak liar. Bagaimana bisa? Di saat itu juga cuy, Aldi ingat jelas kalau dia itu udah tidur.
di rumah, di kamarnya. Lalu sekarang dia sudah ada 50 km dari rumahnya. Dan yang lebih menyeramkan, sebagian dari dirinya itu tidak terkejut. Seolah-olah ada bagian kecil dari otaknya yang berkata, ya memang harus di sini. Dan perasaan itu cuy, membuat Aldi merinding seketika. Dia pun langsung putar balik dan kembali pulang. Tapi 2 malam kemudian, hal yang sama terjadi lagi, lalu lagi, dan lagi. Selalu jam yang hampir sama, selalu jalan yang hampir sama, jalan-jalan tua, sepi, gelap, panjang, seakan ada sesuatu yang sedang memanggilnya. Seminggu setelah kejadian pertama, Aldi pun mulai melihat mereka. Awalnya cuma sekilas, sosok berdiri di pinggir jalan, kemudian hilang. Kadang laki-laki, kadang perempuan, kadang tua, kadang muda. Tapi cuy, semuanya itu punya kesamaan. Memakai jaket yang tebal, memakai sarung tangan, dan ekspresi wajah yang sedih. Dan mereka itu semua selalu muncul tepat di ujung sorot lampu mobil. Gak pernah dekat, gak pernah jauh, seolah sengaja ingin terlihat. Dan setiap kali melihat mereka, sesuatu di dalam kepalanya berbisik, Berhenti. Turunkan kaca. Ajak masuk. Mungkin dia membawa benda lain. Aldi pun mulai sadar bisikan itu bukan pikirannya sendiri, karena dia itu gak pernah tertarik. Tapi sekarang setiap melihat salah satu sosok itu, dadanya berdebar hebat. Dan itu cuy, membuatnya takut, bahkan sangat takut. Akhirnya Aldi memutuskan mencari jawaban. Dia pun menemui satu-satunya orang yang mungkin bisa membantu, Pak Wiryo, pemilik bengkel tua di pinggiran Bojonegoro. Orang yang udah hidup puluhan tahun di jalan. Dia itu seorang mekanik, mantan sopir truk. Dan konon katanya si Pak Wiryo ini cuy tahu banyak tentang cerita yang bisa dibilang gak masuk akal. Awalnya nih cuy, Pak Wiryo itu cuma diam saat ngeliat koin itu. Dan diamnya itu lama sekali cuy. Tapi tiba-tiba wajahnya si Pak Wiryo ini berubah pucat. Buang. Cuma itu. Buang sekarang. Lah, kenapa Pak? Pak Wiryo mengangkat matanya. Dari yang awalnya menatap koin tersebut, langsung menatap ke Aldi. Dan untuk pertama kalinya, Aldi melihat ketakutan di wajah lelaki tua itu. Bukan kamu yang menemukan benda itu. Lalu? Kamu mengambilnya dari salah satu penumpang malam. Ruangan bengkel saat itu langsung terasa dingin. Karena dari nada suara Pak Wiryo, dia itu tidak sedang bercanda sama sekali. Dan apa yang diceritakan setelah itu mengubah hidup Aldi selamanya. Karena menurut Pak Wiryo, penumpang malam itu bukan manusia. Mereka bukan hantu, bukan juga setan. Mereka adalah sesuatu yang jauh lebih tua. Sesuatu yang sudah berjalan di jalan-jalan gelapnya Nusantara, jauh sebelum aspal pertama dibuat. Dan benda yang dibawa oleh mereka bukan hadiah, melainkan umpan. Ruang bengkel itu tiba-tiba terasa lebih sempit, padahal ukurannya sama. Lampunya sama, suara kipas anginnya juga masih berdecit seperti tadi. Tapi cuy, setelah Pak Wiryo mengucapkan kalimat itu, udara di sana seperti berubah. Mereka bukan manusia. Satu kalimat sederhana, tapi cara Pak Wiryo mengatakannya bikin Aldi gak bisa nganggap itu candaan. Pak, saya serius. Aku juga serius. Lelaki tua itu berdiri, berjalan menuju pintu bengkel, menurunkan rolling door setengah, seolah gak mau ada orang lain yang ikut mendengar. Kemudian Pak Wiryo kembali duduk, menatap koin emas yang tergeletak di meja. Dan untuk beberapa saat, dia terlihat seperti seseorang yang sedang mengingat sesuatu yang seharusnya sudah lama dilupakan. Aku pertama kali dengar cerita itu tahun 80-an. Siapa yang cerita, Pak? Sopir truk. Dia bilang pernah nemu orang waktu jalan malam. Aldi saat itu langsung merasakan tengkuknya dingin karena pola ceritanya mulai terdengar familiar. Orang itu naik, pendiam, sopan, dan selalu minta turun di kota berikutnya. Terus Pak? Orang itu nggak pernah sampai. Sopir truk itu bernama Hendra. Ya, jalur langganannya Surabaya Semarang. Hampir setiap malam hidup di jalan. Ya, sampai suatu malam dia itu ngangkut muatan elektronik. Waktu itu jalanan sepi, hujan gerimis,
dia itu melihat seseorang berdiri di pinggir jalan. Seorang pria tua, sendirian. Dan entah kenapa, saat itu dia itu berhenti. Akhirnya, pria tua itu masuk, duduk, diam, dan mereka menempuh perjalanan hampir 1 jam. Sampai akhirnya terjadi kecelakaan. Truk saat itu tergelincir masuk parit, dan ketika Hendra itu sadar, pria tua itu terjepit dan mati. Atau setidaknya waktu itu kelihatan mati. Dan disitulah semuanya berubah. Karena saat mencoba menarik tubuhnya keluar, Hendra itu menemukan sesuatu yang tidak mungkin ada. Tubuh pria itu ringan, terlalu ringan, seperti boneka kosong. Lalu bajunya robek, dan di balik pakaiannya, kulitnya itu penuh bekas luka. Bukan luka biasa, ribuan garis tipis membentuk pola yang berulang, lingkaran, spiral, simbol-simbol, dan semuanya itu menyatu, menutupi hampir seluruh tubuh. Kayak tato, Pak. Bukan, Lalu, kayak seseorang yang pernah dibedah ratusan kali. mendengar hal itu, Aldi langsung merinding. Karena saat itu dia bisa membayangkannya. Dan gambaran itu terlihat amat sangat mengganggu buat Aldi. Terus, Pak? Dia buka perutnya. Apa? Ya, sopir itu membuka perut mayatnya. Kenapa, Pak? Ya, karena gak ada darah. Bajunya saat itu robek, kulitnya ya sobek, tapi gak ada darah. Mana mungkin, Pak? Itu juga yang dia bilang. Makanya dia buka, dan ketika perut itu dibelah, kosong. Gak ada organ, gak ada usus, gak ada tulang, gak ada jantung, gak ada apapun. Hanya ada satu benda. Satu benda. Sebuah batu hitam kilat. Dan sejak malam itu, Hendra pun mulai berubah. Sama seperti Aldi, mulai sering berada di jalan tanpa sadar, mulai melihat sosok-sosok lain, mulai mendengar bisikan, dan yang paling parah, mulai ingin memiliki lebih banyak. Saya nggak ngerti, Pak. Memiliki lebih banyak apa? Koleksi. Koleksi? Iya, benda-benda itu tiap penumpang malam membawa satu. Koin, batu, permata, cawan, patung kecil, apa aja lah pokoknya. Tapi selalu cuma satu. Kalau benda itu diambil? Biasanya orang itu mulai berburu. Kata berburu keluar begitu aja, tapi efeknya bikin dada Aldi itu kayak yang sesak. Karena jauh di dalam dirinya, dia itu tahu persis maksud kata itu. Bukan berburu hewan, bukan berburu manusia, melainkan berburu penumpang malam berikutnya. Dan yang lebih mengerikan, beberapa hari terakhir, pikiran itu memang mulai muncul. Gak sering sih, tapi ada. Dan ketika melihat sosok berdiri di pinggir jalan, selalu muncul dorongan kecil, dorongan yang tidak berasal dari dirinya. Mungkin ini yang membawa sesuatu yang lebih bagus. Mungkin ini yang berbeda. Mungkin cuman sekali lagi. Aldi saat itu cuma bisa nelan ludah. Ya karena untuk pertama kalinya, dia itu mengucapkan sesuatu yang selama ini dia sembunyikan. Pak, saya kadang kepikiran berhenti. Karena pengaruhnya sudah mulai masuk. Jawaban yang terlalu cepat, seolah dia itu sudah menduga. Lalu Pak, kalau saya terus nyimpan benda ini? Pak Wiryo saat itu nggak menjawab. Sebaliknya, dia itu membuka laci meja tuanya, mengeluarkan foto usang. Foto yang warnanya udah mulai pudar. Dan di foto itu, ada 4 orang berdiri di depan truk. Ya, bisa dibilang foto biasa. Sampai Aldi itu menyadari sesuatu. Di belakang mereka, jauh di ujung jalan, ada seseorang yang berdiri, diam, menghadap kamera, memakai jaket tebal, memakai sarung tangan, dan wajah yang nyaris tidak terlihat. Siapa itu, Pak? Ya, itu Hendra. Loh, bukannya Hendra yang foto? Bukan, itu Hendra. Darah Aldi saat itu seperti berhenti mengalir. Karena itu berarti sosok yang jauh berdiri di belakang adalah orang lain. Orang yang tidak seharusnya ada di foto. Dan lebih parahnya lagi, Pak
Pak Wiryo mengucapkan sesuatu yang membuat seluruh cerita berubah arah. Hendra itu hilang 3 tahun setelah menemukan bendanya. Dan sampai hari ini belum pernah ditemukan. Tapi beberapa sopir mengaku masih melihatnya. Hah? Apa Pak? Iya, beberapa sopir ngaku ngelihat Hendra di jalan malam hari, sendirian, menunggu kendaraan lewat. Suasana saat itu menjadi hening seketika. Karena tanpa perlu dijelaskan, Aldi pun mulai memahami sesuatu yang sangat buruk. Mungkin para penumpang malam itu bukan sedang mencari tumpangan. Mungkin mereka itu dulunya manusia yang pernah menemukan benda-benda itu, manusia yang pernah tergoda, manusia yang pernah berburu, sampai pada akhirnya berubah menjadi sesuatu yang lain, sesuatu yang kini berdiri di pinggir jalan. Dan ketika pikiran itu muncul, ponsel Aldi saat itu bergetar. Satu notifikasi masuk dari kamera dashboard mobilnya. Deteksi gerakan. Waktu rekaman menunjukkan jam 2:17 dini hari. Padahal saat itu cuy, jam masih menunjukkan jam 4 sore. Dengan tangan gemetar nih, Aldi pun akhirnya membuka videonya. Dan apa yang terlihat di layar membuat wajah si Aldi ini langsung pucat. Karena rekaman itu menunjukkan mobilnya yang saat itu lagi parkir diam. Dan tiba-tiba beberapa detik kemudian, seorang pria berjaket tebal muncul dari kegelapan, berjalan mendekati mobil dan berhenti tepat di depan kamera. Dan kemudian pria itu tersenyum, senyum yang terlalu lebar, terlalu panjang dan tidak manusiawi. Dan kemudian secara perlahan, sosok itu mengangkat tangan, menunjuk langsung ke arah kamera, seolah dia itu tahu Aldi akan menonton rekaman itu nanti. Dan tepat sebelum video berakhir, sosok itu menggerakkan bibirnya dan seperti yang mengucapkan 4 kata, "Kami menunggu yang berikutnya." Yap, dan itu tadi cuy, adalah adaptasi cerita dari salah satu cerita creepypasta dengan judul The Hitchhikers. Sebelum berpisah, jangan lupa like dan share video ini. Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Gue Mo, see you next time and peace out. Shadows crawl where the light can't stay. Breathless echoes in